kelas 04042 dari kelas TI 2019A. Kali ini saya akan praktekkan routing dinamis dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Untuk yang pertama, kita membuat model jaringannya terlebih dahulu. Model jaringannya seperti ini, seperti yang tertampil pada layar. Kemudian setelah membuat model jaringan, kita akan mengkonfigurasi atau mengeset seluruh IP dan gateway pada PC, router, dan server. Untuk IP-nya sendiri untuk PC1 seperti ini, kemudian subnet masknya seperti ini, dan gateway-nya seperti ini. Kemudian untuk PC2, IP-nya seperti ini, 192.168.1.65. Kemudian subnet masknya seperti ini dan gateway-nya seperti ini. Untuk PC3, IP-nya seperti ini, 192.168.1.253. Kemudian subnet masknya seperti ini dan gateway-nya seperti ini. Kemudian untuk router 1, settingannya sama persis seperti pada routing statik kemarin, namun pada routing dinamis ini routing statiknya harus kita kosongkan dan yang diisi adalah RIP-nya. Untuk menuliskan ini, kita menuliskan di network ini dulu. Kalau 12.0.0.0 berarti nanti kita menulisnya yaitu 12.12.12.1. Begitupun dengan 13 ini, 13.13.13.1 nanti akan jadi seperti ini. Kemudian yang ini kita tuliskan saja 192.168.1.64, maka nanti jadinya akan seperti ini. Setelah itu, settingan untuk router 2-nya juga sama seperti router statik kemarin, sama persis. Untuk fast Ethernet dan serialnya juga sangat mirip, namun yang berbeda adalah routing statiknya kita kosongkan dan kita mengisi RIP. Nah, untuk mengisi RIP-nya maka sama, kita tuliskan 12.12.12.2, 23.23.23.2, kemudian 192.168.1.1254, maka nanti jadinya akan seperti itu. Kemudian untuk router 3-nya sama pengisiannya. Untuk kabel fast Ethernet dan serialnya sama seperti pada routing statik, namun yang membedakan yaitu routing statiknya ini tidak diisi, melainkan RIP-nya yang diisi. Nah, ini isiannya ada 4 karena router 3 ini terhubung oleh 4 jaringan, yaitu yang pertama menuju router 1, menuju router 2, dan menuju server 1 serta menuju server 2. Setelah itu, setelah kita mengkonfigurasi, lalu kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router dengan menuliskan
no auto summary dan version 2. Ke tabel CLI kita tuliskan no auto summary. No auto summary dan version 2. Untuk setiap router di tabel CLI-nya kita tuliskan seperti itu. Nah, setelah menuliskan perintah seperti ini, supaya perintah kita tersimpan, maka kita pergi ke config, global setting, lalu save untuk ketiga routernya. Kita ke config, global setting, lalu save. Nah, setelah itu untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka kita tekan tombol power cycle device. Power cycle device itu yang ini, kita reset network yes. Nah, jadi setelah tadi kita mengetikkan no auto summary serta version 2 di setiap router, lalu kita resetnya, kemudian kita tuliskan show IP root, maka akan keluar seperti ini. Selanjutnya maka akan keluar seperti ini. Setelah keluar tabel seperti ini informasi jika kita menuju ke jaringan mana, akan melalui mana, itu ada di sini. Setelah itu kita ke mode simulation,
kita pastikan event list filternya cuma ICMP saja. Setelah itu kita buat skema, simple PDU, kita kirimkan dari PC1 ke PC2. Kita lihat apakah berhasil. Next. Next. Dan berhasil. Setelah itu kita kirimkan simple PDU dari PC1 ke PC3. Nah, ternyata berhasil. Selanjutnya kita kirimkan simple PDU dari PC1 ke server 1. Kita next. Kita next. Dan berhasil. Selanjutnya kita kirimkan dari PC1 ke server 2. Dan berhasil. Setelah itu, selanjutnya kita kirimkan dari PDU dari PC3 ke PC1. Dan berhasil. Setelah itu kita kirimkan lagi dari PC3 ke PC2. Dan berhasil. Setelah itu, selanjutnya kita kirimkan dari PC3 ke server 1. Nah, ternyata berhasil. Untuk selanjutnya kita kirimkan PDU dari PC3 ke server 2. Kita kirimkan. Nah, ternyata PDU berhasil dikirim dan dikembalikan. Selanjutnya kita kirimkan PDU dari server 1 ke server 2. Apakah berhasil? Ternyata berhasil. Dikembalikan juga berhasil.
Selanjutnya kita kirimkan simple PDU dari server 1 ke PC 1. Dari PC 1 ternyata PDU dikembalikan lagi ke server 1. Setelah itu kita kirimkan simple PDU dari server 1 ke PC 2. Nah, ternyata berhasil dikirim dan juga dikembalikan. Saat itu kita kirimkan simple PDU dari server 1 ke PC 3. Kita next lagi. Ternyata dikembalikan. Dan pengiriman PDU berhasil dilakukan. Nah, untuk yang selanjutnya kembali ke mode real time, lalu kita lakukan tracing di PC 1. Ke command prompt kita ketikkan tracer IP tujuannya PC 2 yaitu 192.168.1.65. Kita enter. Nah, ini keluar rutenya, maka dia akan menuju ke router 1. Setelah dari router 1 dia akan menuju ke PC 2. Setelah itu kita ketikkan lagi tracer 192.168.1.253. Kita enter. Berarti 192.168.1.254. Oh, tracer, maaf, di atas terjadi salah pengetikan. Menuju ke PC 3 yaitu 192.168.1.253. Nah, ini keluar, dia akan menuju ke router 1 terlebih dahulu, kemudian dia akan ke router 2. Setelah dari router 2 dia baru ke PC 3. Kita ketikkan lagi. Untuk yang menuju server 1, IP-nya yaitu 33.33.33.1. Kita enter. Nah, ini keluar, dia akan menuju ke router 1, kemudian berjalan ke router 3, setelah itu baru ke server 1. Selanjutnya kita ketik lagi tracer ke server 2, IP-nya yaitu 43.43.43.1. Seperti itu, kita enter. Nah, ini sama, dia akan berjalan ke router 1, kemudian ke router 3, setelah itu baru sampai di server 2. Kita lakukan hal yang sama pada PC 3.
ke command prompt, kita ketikkan tracer IP1. Seperti ini, dia akan berjalan ke router 2. Setelah dari router 2 dia akan ke router 1. Setelah dari router 1 dia baru akan ke PC 1. Untuk selanjutnya kita ketik tracer 192.168.1.65 untuk ke PC 2. Nah, seperti ini, sama seperti yang menuju PC 1, namun tujuan akhirnya adalah PC 2. Kita ketikkan tracer 192 menuju ke server 1, berarti 33.33.33.1. Nah, seperti ini, dia akan berjalan ke router 2, kemudian ke router 3, baru ke server 1. Kita ketikkan lagi tracer untuk yang server 2, yaitu 43.43.43.1. Kita enter. Ini dia berjalan ke router 2, kemudian ke router 3, baru ke server 2. Setelah itu kita ketikkan pada server juga command prompt tracer menuju ke server 2, berarti 43.43.43.1. Nah, ini rutenya, dia akan berjalan ke router 3, kemudian baru ke server 2. Setelah itu kita ketikkan lagi tracer menuju ke PC 1, berarti 192.168.1.1. Nah, dia melalui 3 rute. Yang pertama yaitu router 3, router 1, baru kemudian ke PC 1. Kita ketikkan lagi. Untuk yang ke PC 2 maka 192.168.1.65. Maaf, ini ada salah pengetikan. Kita ulangi. 168.1.65. Kita enter. Nah, ini dia rutenya ada seperti ini, dan dia berjalan melalui 2 router. Yang pertama ke router 3, setelah itu ke router 1, dan baru akan ke PC 2. Setelah itu kita ketikkan lagi tracer untuk yang ke PC 3, maka IP-nya 192.1.1.253. Kita enter. Nah, ini dia juga sama, akan ke router 3 terlebih dahulu, kemudian ke router 1, dan kemudian baru ke PC 3. Seperti itu. Jadi untuk mengetahui rute jalannya PDU, maka kita ketikkan tracer IP ini ke command prompt di setiap PC dan server. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan meng-off-kan yang menuju ke router 3 ini. Berarti
serial 2-nya yang 1313 jaringan menuju router 3 kita off kan. Begitu juga dengan router 3-nya, jaringan yang menuju router 1 kita off kan, yang ini. Nah, setelah itu kita tunggu 15-20 detik. Nah, setelah 15, kira-kira kurang lebih 15-20 detik, kita coba kirimkan PDU dari PC 1 ke server 1. Kita ke mode simulation, jangan lupa. Kita lihat jalannya bagaimana. Karena ini routing dinamik, maka seharusnya berhasil. Dia otomatis akan mencari jalan lain ketika satu jaringan itu diputus. Nah, seperti ini seharusnya dia, jika tidak diputus, dia maka akan melalui router 1 kemudian router 3. Nah, berhubung ini jaringan antara router 1 dan router 3 diputus, maka dia mencari jalan lain, otomatis dia akan dikirim dari router 1 langsung ke router 2, lalu ke router 3 dan ke server 1 dan dikembalikan. PDU pun berhasil. Kita hapus skenarionya. Setelah itu kita coba lakukan dari PC 1 ke server 2, apakah juga berhasil. Kita next. Apakah dia bisa mencari jalan lain? Nah, ternyata dia bisa mencari rute lain jika salah satu rute diputus. Seperti ini. Kemudian dia dikembalikan ke PC 1 dan berhasil. Nah, untuk pengiriman semua PDU dan kita melakukan tracing, semuanya berhasil. Jika salah satu dari jaringannya diputus, maka dia akan tetap dikirim ke tujuan dengan mencari jalan lain atau mencari rute lain. Jadi seperti itu kesimpulan untuk praktikum kali ini adalah praktikumnya berhasil. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.